Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, para peserta kajian online keluarga Kardia UGM Mengaji. Alhamdulillah, kita kembali memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, khususnya di kesempatan pada malam hari ini. Kembali Allah mempertemukan kita dalam rangka pembahasan kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari bersama Al-Ustadz Aminur Bait Hafidhahullahu Ta'ala. Seperti biasa, kita akan membuka sesi tanya jawab di akhir kajian nanti. Silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat maupun mengirimkan pertanyaan via WA di nomor 0811 40 14 77. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Al-Ustadz untuk memulai kajian pada malam hari ini. Tafadhol, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh komunitas kajian Kardio UGM dengan membaca kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan di kesempatan kali ini kita akan mengupas dua bab dari Sahih Bukhari. Saya buka share screen. Kita akan mengupas dua bab. Bab yang pertama adalah tentang siapakah seorang muslim yang sejati. Bab yang kedua adalah ayyul islami afdal. Islam yang seperti apakah yang paling afdal. Imam Bukhari mengatakan, babun al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bab bahwa seorang muslim adalah orang di mana muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan dari gangguan tangannya. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis dari sahabat Abdullah bin Amr ibnu As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim adalah siapa yang di mana muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Sementara al-muhajir, orang yang berhijrah, adalah man, orang yang hajara ma nahallahu anhu, yang menjauhi, menghindari apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini bab yang pertama. Kemudian Imam Bukhari berganti bab. Babun ayyul islami afdal. Bab Islam seperti apakah yang afdal. Kemudian hadis yang dibawakan oleh Bukhari adalah hadis dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul islami afdal. Ya Rasulullah, Islam apakah yang paling afdal? Islam apakah yang afdal? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala,
man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam yang afdal adalah muslim di mana muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Tayyib. Kurang gede ya tulisannya, saya gedekan. Nah, alhamdulillah. Kemudian hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan, ada seseorang yang bertanya, sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ayul islami khairun, Islam apakah yang terbaik? Qala, lalu beliau bersabda, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam yang khair, Islam yang terbaik adalah engkau memberikan makanan, engkau menyampaikan salam. Islam di mana kebiasaanmu itu kemudian berubah menjadi suka ngasih orang lain, kemudian memberikan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak kau kenal. Tayyib. Ini hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Selanjutnya kita akan membaca penjelasan yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah. Qala Ibnu Rajab. Kata Ibnu Rajab. Beliau menjelaskan untuk bab yang pertama. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Beliau menjelaskan hadis ini. Muslim adalah di mana muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kata Ibnu Rajab, wal muradu bidzalika, yang dimaksud dengan kriteria ini adalah al-muslimul kamil al-islama, muslim yang kamil Islamnya. Faman lam yaslam al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Karena itu, siapa yang tidak memberikan jaminan keselamatan bagi muslim yang lain dari gangguan lisan dan tangannya, fa innahu yantafi anhu kamalul Islam al-wajib. Maka berarti hilang darinya kesempurnaan Islam yang wajib. Maka berarti hilang darinya kesempurnaan Islam yang wajib. Sehingga kalau dia suka ganggu muslim yang lain, suka menghina muslim yang lain, dan kita perhatikan gangguan ini tidak hanya gangguan tangan, tapi juga termasuk gangguan lisan. Bahkan oleh Nabi SAW ditaruh yang pertama. Karena gangguan lisan itu bisa lebih tembus dinding, tembus pembatas, tembus tempat, tembus waktu. Sehingga gangguan lisan itu menembus batas dimensi waktu dan tempat. Orang bisa mengganggu dengan lisannya, mengganggu orang yang sudah mati. Bahkan bisa mengganggu orang yang puluhan tahun, ratusan tahun sudah meninggal dengan lisannya. Seperti misalnya orang yang mencela sahabat Nabi SAW, menghina orang-orang soleh di masa silam. Sementara gangguan tangan itu terbatas waktu dan tempat. Untuk waktu, hanya mereka yang berjumpa dengan kita. Untuk tempat, hanya yang berada di dekat dengan kita. Itu gangguan tangan. Sehingga gangguan tangan itu terbatas. Tapi kalau gangguan lisan, orangnya nggak ada pun bisa. Kita misalnya gerenengi orang lain, ya, menggunjing orang lain, menggibah, menghina, di tempat yang jauh dari sasaran bisa kita lakukan. Tapi kalau tangan, tidak mungkin bisa kita lakukan seperti itu. Sehingga kalau ada orang di balik tembok, lalu kita ingin memukulnya, Anda pukul sekuat tenaga itu tembok biar dia kesakitan. Yang sakit Anda, bukan orangnya. Makanya penghinaan lisan bisa jadi lebih berbahaya dan lebih besar akibatnya dibandingkan penghinaan dalam bentuk tangan. Gangguan lisan bisa jadi lebih berbahaya dibandingkan gangguan tangan.
Nah, ketika ada muslim yang ganggu orang lain dengan lisan atau tangannya, maka berarti dia kehilangan status kamalul Islam al-wajib. Islam sempurna yang wajib. Fa inna salamatal muslimina min lisanil abdi wa yadihi wajibatun. Karena keselamatan bagi muslim yang lain dari gangguan lisan seorang hamba dan tangannya adalah sebuah kewajiban. Fa inna adzal muslimi haramun. Karena sesungguhnya menghina muslim yang lain adalah perbuatan yang haram, baik dengan lisan maupun tangan. Fa adzal yadi, bentuk penghinaan dalam bentuk tangan adalah al-fi'lu, dengan perbuatan. Wa adzal lisani al-qaul. Sedangkan gangguan dalam bentuk lisan adalah al-qaulu, ucapan. Cukup jelas insyaallah apa yang disampaikan oleh beliau. Lalu beliau mengatakan wadh-dhahir, dan yang dhahir, yang nampak, bahwa Nabi SAW innama wasafa bihadza fi hadzal hadis. Bahwa Nabi SAW menyebutkan kriteria ini dalam hadis ini. Li'anna sa'il, kenapa Nabi SAW menyebutkan muslim itu harus selamat dari, di mana muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Li'anna sa'ila kana musliman. Kenapa Nabi SAW memberikan jawaban seperti ini? Karena yang bertanya adalah seorang muslim. Qad ata bi arkanil islamil wajibati lillahi azza wa jalla, yang dia sudah menunaikan rukun-rukun Islam yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menunaikan syahadatain, sehingga dengan itu dia masuk Islam. Dia sudah mengerjakan sholat, mengerjakan zakat, puasa, haji, dan itu adalah ibadah mahdhah dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini sudah menunaikan itu, menjadi seorang muslim yang resmi, telah menunaikan kewajiban Islamnya kepada Allah. Namun wa innama yajhalu, namun dia enggak ngerti dukhula hadzal qadaril wajib min hukukil ibad fil Islam. Orang ini belum ngerti, si penanya ini belum ngerti bahwa ada hak-hak hamba dengan kadar tertentu yang wajib untuk ditunaikan dalam Islam. Dan bentuk hak hamba itu adalah tidak ganggu muslim yang lain. Fabayyana lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma jahilahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan apa yang tidak diketahui oleh penanya ini. Nah, sehingga beliau ngasih batasan Islam itu yang seperti ini, di mana muslim yang lain tidak terganggu, baik dengan lisan maupun tangannya. Latar belakangnya adalah karena Nabi SAW menjelaskan kepada seorang muslim yang dia sudah menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib. Wa yushbihu hadza, dan mirip dengan ini, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma khataba fi hajjatil wada, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah saat haji wada, wa bayyana linnas, dan beliau menjelaskan kepada masyarakat, hurmata dima'ihim wa amwalihim wa aradihim, kehormatan darah manusia, harta manusia, wa aradihim, dan kehormatan manusia. Nabi SAW menjelaskan hurmah, haramnya dilanggar darah manusia, harta manusia, dan kehormatan manusia. Wa atba'a dzalika biqaulihi, lalu beliau iringi dengan sabda beliau, sa'ukhbirukum manil muslim, akan aku sampaikan kepada kalian siapakah muslim itu. Lalu beliau mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang dimana muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Wal mu'minu man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim, sementara seorang mukmin adalah siapa, yaitu orang di mana masyarakat manusia merasa aman harta dan jiwanya dari
gangguannya. Ya. Seorang mukmin adalah orang yang bisa memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat terhadap harta dan jiwanya, sehingga dia tidak mengambil harta orang lain, tidak mengganggu harta orang lain maupun jiwa orang lain. Kharrajahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Tayyib. Kita bisa memahami dari ini bahwa Nabi SAW menunjukkan karakter Muslim sejati dan mukmin yang sejati. Nah, wa kana Nabi SAW, dan Nabi SAW ahyanan, terkadang, yajma'u, beliau menggabungkan. Kita bacakan di situ ada yajma'u liman qadima alaihi yuridul Islam. Ini tulisannya linam, yang betul liman. Nah. Dan Nabi SAW terkadang menggabungkan. Wa kana Nabi SAW ahyanan yajma'u, menggabungkan untuk orang yang liman qadima alaihi, untuk orang yang mendatangi beliau, yuridul Islam, dan ingin masuk Islam. Baina dzikri haqqillahi wa haqqil ibad. Nabi SAW menggabungkan dengan menyebutkan hak Allah dan hak hamba. Sehingga terkadang Nabi SAW menjelaskan, seperti inilah hak Allah dan seperti ini hak hamba, kepada orang yang ingin masuk Islam di hadapan beliau SAW. Kama fi musnad al-Imam Ahmad, sebagaimana disebutkan dalam musnad Imam Ahmad dari Amr bin Abasah, qala rajulun, kata Amr bin Abasah, ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, mal Islam, ya Rasulullah, apa itu Islam? Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, kata beliau, qal antaslama qalbaka lillah wa ayyaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Engkau pasrahkan dirimu, engkau pasrahkan hatimu untuk Allah, sehingga dia tunaikan hak Allah. Wa ayyaslamal muslimuna min lisanika wa yadik. Dan engkau menjadi orang di mana muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tanganmu. Baik. Sehingga di sini Nabi SAW menyebutkan kriteria muslim apa? Dia menunaikan kewajiban kepada Allah, dan ini terkait hak makhluk kepada makhluk, hak makhluk kepada Khalik. Yang kedua adalah menunaikan kewajibannya kepada makhluk. Sehingga siapa yang berhasil menggabungkan dua hal ini, maka dia adalah seorang muslim yang sejati. Wafihi, dan dalam bab yang semisal aidon, ya, ada riwayat dari Bahas bin Hakim an abihi an jaddi, dari ayahnya dari kakeknya, annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam liyaslama. Beliau pernah mendatangi Nabi, kakeknya Bahas bin Hakim ini pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Faqala lahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, lalu orang ini bertanya, ya, kakeknya Bahas bin Hakim ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka biwajhillah bima ba'athakallahu rabbuna ilaina. Aku bertanya kepada Anda atas nama wajah Allah. Apa
yang Allah berikan kepada Anda ketika Allah mengutusmu kepada kami. Qala, kata Nabi SAW, bil Islam. Allah berikan saya Islam. Qala wa ma ayatul Islam. Lalu beliau bertanya lagi, apa yang menjadi ayat Islam, tanda-tanda Islam? Qala, kata Nabi SAW, tanda Muslim itu seperti apa? Qala an taqula, engkau mengikrarkan aslamtu wajhiya lillah wa takhallaitu wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakah wa kullu muslimin ala muslimin muharramun. Engkau mengikrarkan aslamtu wajhiya lillah, aku hadapkan, aku pasrahkan wajahku untuk Allah. Engkau mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa kullu muslimin ala muslimin muharram. Dan seorang muslim haram diganggu oleh muslim yang lain. Wa dzakaral hadis, dan di situ disebutkan hadis selengkapnya. Wa dzakaral hadis, di situ disebutkan hadis selengkapnya. Wa qala fihi, dan di situ ada cuplikan. Qultu, kata kakeknya Bahas bin Hakim, aku bertanya lagi, ya Rasulullah, hadza dinuna, ya Rasulullah, apakah itu agama kita? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza dinukum, itulah agama kalian. Nah, sehingga dari sini kita bisa memahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang menjelaskan kriteria muslim berkaitan dengan hak makhluk saja, dan terkadang beliau jelaskan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis Bahas bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, ini beliau menjelaskan dua hal. Islam itu adalah orang yang melaksanakan hak Allah, ya, seperti menghadapkan wajahnya kepada Allah, kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan juga menunaikan hak sama muslim. Dalam bentuk dia tidak mengganggu muslim yang lain. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita beralih. Kemudian Nabi SAW bersabda, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah yang sebenarnya adalah orang yang hijrah meninggalkan apa yang Allah larang. Fa aslul hijrati hajranus syarri wa muba'adatuhu li talabil khairi wa mahabbatihi wa raghbati fihi. Ya. Nah. Kata beliau, untuk sabda Nabi SAW, hijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kata beliau, aslul hijrah, makna asal hijrah. Makna asal hijrah artinya makna bahasa hijrah adalah hajranus syarri, meninggalkan keburukan, wa muba'adatuhu, dan menjauhi keburukan, li talabil khairi, untuk mendapatkan kebaikan, wa mahabbatihi wa raghbati fihi, mencintai kebaikan dan mengharapkan kebaikan. Sehingga inti dari kata hijrah adalah meninggalkan potensi bahaya keburukan menuju kebaikan. Ya. Sehingga kamu kenapa tinggalkan ini? Ya, biar saya nanti bisa dapat pahala. Itu makna hijrah secara bahasa. Wal hijratu indal itlaq fil kitab wa sunnah. Namun hijrah menurut istilah dalam Al-Quran dan sunnah, innama tansarifu ila hajrani baladis syirki ila daril Islam. Hanya digunakan untuk menyebut bentuk meninggalkan negeri syirik ke negeri Islam. Meninggalkan negeri musyrik ke negeri Islam, raghbatan fi ta'allumil Islam wal amali bihi. Karena keinginan untuk ta'allumil Islam, belajar Islam dan mengamalkannya. Ya.
Sehingga hijrah dalam bahasa Al-Quran dan Sunnah adalah meninggalkan negeri kafir menuju negeri Muslim agar dia bisa mengamalkan syariat Islam, bisa mengenal Islam lebih dalam. Karena di mana orang ini harus belajar Islam? Jawabannya di negeri Muslim. Belajar Islam kok di negeri kafir, ya nanti jadi munafik. Seperti salah satu doktor di Indonesia, dia doktor studi Islam, tapi dari orang kafir, dari negeri kafir. Dan itu cukup banyak, akhirnya jadilah munafik. Jadi penganut Islam liberal. Baik, makanya orang disyariatkan untuk hijrah, meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam, agar dia bisa belajar Islam lebih dalam dan mengamalkannya. Lalu beliau mengatakan, wa idza kana kadzalika fa aslul hijrati ayyahjura ma nahahu Allahu anhu minal ma'asi. Oleh karena itu, maka makna istilah hijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan semua perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah. Fayadkhulu fi dzalika hajranu baladi syirki raghbatan fi daril Islam. Dan termasuk dalam hal ini adalah fayadkhulu fi dzalika, termasuk dalam makna ini adalah makna ini tadi, makna hijrah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, adalah meninggalkan negeri syirik dengan harapan untuk bisa tinggal di negeri Islam. Karena tinggal di negeri kafir termasuk di antara tindakan maksiat. Tiap hari dia lihat maksiat, tiap hari kanan kirinya melakukan maksiat, sementara dia nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan kadang dia ikut ikut andil dalam maksiat itu. Ya, misalnya hadir, menyaksikan, menikmati. Nah, maka bentuk hijrah dalam arti meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah, termasuk di antaranya adalah meninggalkan negeri kafir dengan harapan untuk bisa tinggal di negeri Muslim. Wa illa fa mujarratu hijrati baladi syirki ma'al israri 'alal ma'asi laisa bihijratin tamatin kamilah. Ya. Jika tidak demikian, maka semata hijrah dari negeri kafir, meninggalkan negeri kafir lalu dia ke negeri Muslim, sementara dia masih al-israr alal ma'asi, dia masih aktif melakukan perbuatan maksiat. Laisa, sehingga dia tinggalkan negeri kafir ke negeri Muslim, di negeri Muslim dia bermaksiat. Kata beliau, laisa bihijratin tamatin kamilah. Maka orang seperti ini tidak disebut hijrah sempurna. Balil hijratu tammatul kamilatu. Namun hijrah yang sempurna adalah hajranu ma nahallahu anhu, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Wa min jumlati dzalika, dan termasuk di antara itu adalah meninggalkan negeri syirik, negeri kafir ma'al qudrati alaihi, jika dia mampu. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sehingga di sini kita bisa simpulkan hijrah secara bahasa artinya adalah meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, dan hijrah secara istilah adalah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, termasuk diantaranya adalah negeri kafir. Sehingga orang disyariatkan untuk meninggalkan negeri kafir. Kecuali jika ada kebutuhan yang mendesak,
atau ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi di negeri muslim, maka dia boleh tinggal di negeri kafir. Wallahu alam. Baik. Ini baru satu bab ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Baik Ustaz. Apakah kita masuk ke sesi tanya jawab Ustaz atau? Untuk satu bab ini silahkan. Untuk sementara mengenai bahaya lisan ya Ustaz. Ini ada pertanyaan. Bagaimana batasan dalam Islam ketika menegur sesama muslim Ustaz agar tidak sampai menyakiti yang hati orang yang Baik. Bagaimana batasan seorang muslim ketika menegur seseorang agar tidak sampai menyakiti? Nah, saya share screen lagi. Pertama, yang perlu kita ketahui bahwa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengganggu muslim yang lain dengan lisan atau tangan. Man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Dia selamat atau dia tidak mengganggu muslim yang lain dengan lisan maupun tangannya. Dan kata mengganggu itu bisa bentuknya menyakiti dan bisa bentuknya tidak menyakiti. Menyakiti contohnya gimana Pak? Menghina di hadapan orang itu. Tidak menyakiti misalnya merusak kehormatannya tapi di hadapan orang lain. Seperti ngerasani orang, gerenengi orang ya. Orangnya karena nggak tahu, dia nggak merasa sakit hati, dia nggak tahu. Tapi itu bagian dari bentuk gangguan. Nah, kemudian ada hal yang perlu kita bedakan, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini berkonsekuensi mengganggu. Karena pasti nanti orang yang diingkari bisa jadi dia nggak terima. Namun mengganggu seperti ini boleh ataukah tidak? Jawabannya boleh, karena diizinkan syariat. Dan ada kaidah yang mengatakan al-ma'dzunu syar'an, sesuatu yang diizinkan oleh syariat, kal ma'dzuni urfan. Maka seperti diizinkan berdasarkan kebiasaan masyarakat atau budaya masyarakat. Apa yang diizinkan syariat itu sama dengan izin masyarakat. Artinya itu hal yang lumrah. Sehingga ketika ini terjadi, maka dia nggak boleh protes. Meskipun bisa jadi masyarakat tidak punya standar itu secara tertulis maupun yang tidak tertulis. Tapi kalau sudah diizinkan oleh syariat, maka dia seperti izin masyarakat. Sehingga dia wajib untuk dijaga. Nah, karena itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, misalnya ada orang yang berbuat maksiat lalu kita ingkari dan itu mengganggu yang bersangkutan, tidak masuk dalam larangan al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Kalau masuk dalam larangan itu nanti nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dan Nabi SAW ketika beliau berdakwah, kadang ada sebagian yang tersinggung, ada sebagian yang
Ya, mungkin dia merasa nggak enak dan seterusnya. Demikian pula para sahabat. Dan itu hal yang ma'ruf, apalagi kita. Di mana orang yang menjadi sasaran dakwah kita menganggap kita ini sama seperti mereka. Kita sama seperti mereka, sehingga saat kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya kadang ada yang merasa terganggu lalu dia emosi misalnya. Baik. Kemudian saat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, saat mengingkari kemungkaran, apakah tidak boleh menyakiti hatinya? Tidak ada ketentuan ini yang saya ketahui. Apakah tidak boleh menyakiti hatinya? Yang kami tahu, ya, tidak ada ketentuan ini. Bahkan yang namanya mengingatkan itu pasti nyentil hatinya. Kalau enggak merasa disentil sama sekali, ya dia nanti akan merasa enggak diingatkan. Wah, saya enggak ada yang dakwahi, enggak ada yang ingatin. Saya enggak merasa apa-apa sih. Nah, kalau kayak gitu kan berarti peringatan itu jadinya enggak ada manfaatnya sama sekali. Makanya ketika mengingatkan orang lain dari kemungkaran, mengingkari kemungkaran, bisa jadi dia sakit hati. Ya sudah sakit hati, biarin sakit hati. Wah, kamu menyakiti orang lain. Ya, dia melakukan kemungkaran, ya saya ingatkan. Nah, cuman begini, sakit hati di sini tidak melebihi dari atau tidak sampai ada unsur kedzaliman. Misalnya orang melakukan satu kemungkaran, terus ditempeleng, kemungkaran ringan misalnya, terus ditempeleng. Wah, ini berlebihan, tidak boleh kayak gitu. Ya, masing-masing harus ada takaran dan kadarnya. Baik. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz. Masih berhubungan dengan lisan, Ustaz. Bagaimana lisan dalam hal bullying Islam, Ustaz? Dalam hal bullying, Ustaz. bullying. Membuli. Nah, bercanda, maksudnya bercanda. baik. Mungkin sudah dalam membuli, Ustaz. Baik. Bagaimana hukum Islam mengatur tentang masalah candaan, membuli orang lain? Al-Mawardi punya satu kitab ya, judulnya Adabud Dunya Waddin. Di kitab itu beliau membahas tentang masalah bullying. Bahwa salah satu di antara ciri orang yang bodoh adalah orang yang gemar membuli. Kita kan punya standar begini, punya penilaian begini. Pinter membuli itu cerdas. Makanya kalau dalam satu kumpulan, lalu ada salah satu teman kita yang dia pintar sekali membuli. Kalau dia dicemes bisa mengembalikan cemesan bullying itu bahkan sampai membuat yang dibully nangis misalnya. Wah, itu dianggap dia cerdas, prestasi. Sehingga dan itu kan dunia entertainment itu dikembangkan. Makanya muncul pelawak-pelawak yang saling membuli antara satu dengan yang lain, dan siaran itu digemari masyarakat. Sambil gergeran ya, ketawa bareng-bareng. Yang bisa jadi ada salah satu pihak yang merasa tersakiti. Semakin pintar membuli, makin bagus. Ya, barangkali Bapak Ibu sudah memahami pelawak yang dianggap EQ-nya tinggi karena dia pintar memberikan lawaan, ya. Dan kalau membuli bagus. La haula wala quwata illa billah. Padahal Anda bisa perhatikan firman Allah Ta'ala,
di surat Al-Baqarah. Ketika Musa mengatakan kepada kaumnya, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." An tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menyembelih Al-Baqarah. Nah, coba kita lihat ini. Ada di surat Al-Baqarah ayat 67. Wa idh qala Musa liqaumihi. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Jadi saat mereka bertanya kepada Musa, ada kejadian di mana mereka kebingungan bagaimana solusinya. Lalu Allah wahyukan kepada Musa, perintahkan kepada mereka Bani Israel itu untuk menyembelih sapi. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ini Nabi yang ngomong, bukan orang biasa. Kalau orang biasa mungkin dia bisa dikomentari ngawur. Qalu, maka Bani Israel itu mengatakan, "Atattakhiduna huzwa?" Kau ini guyon Musa. Apakah kau mau mempermainkan kami? Atattakhiduna huzwa? Apakah kau mau mempermainkan kami? Qala, kata Musa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Musa mengatakan, aku berlindung kepada Allah untuk menjadi orang yang bodoh. Aku berlindung kepada Allah, jangan sampai aku menjadi orang yang bodoh. Sehingga para ulama mengatakan, mempermainkan orang lain termasuk di antara tindak kebodohan. Sehingga saat Musa alaihissalatu wassalam mengatakan kepada kaumnya, yang kaumnya mereka nggak ngerti hakikat perintah Allah. Allah perintahkan sembelih sapi. Begitu datang perintah ini mereka mengatakan, Musa, apakah kamu mau mempermainkan kami? Musa langsung berdoa kepada Allah. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah kalau sampai saya menjadi orang yang bodoh karena mempermainkan orang lain. Ini serius. Sehingga ngeprank, mempermainkan orang lain, membuli, itu salah satu di antara ciri orang bodoh. Ya, menurut standar Al-Quran. Musa, apa kamu ngeprank kami? Ditanya masalah, ya ceritanya kan ada keponakan yang membunuh pamannya agar dia bisa menguasai harta warisannya dan bisa menikahi sepupunya, anak dari paman ini. Lalu setelah keponakan ini bunuh pamannya, dia malah nuduh orang lain, yaitu nuduh rombongan dagang. Nah, rombongan tadi merasa nggak tahu apa-apa. Loh, kok kami dianggap sebagai pembunuhnya? Akhirnya keponakan ini berusaha untuk menuntut mereka, pokoknya harus bayar denda sekian, dengan maksud agar dia bisa menguasai harta pamannya dan denda dari orang tadi. Akhirnya mereka pun bersengketa. Kafilah dagang ini nggak mau bayar denda. Dan mereka bersikukuh, kami tidak tahu sama sekali, kami bukan pelakunya dan seterusnya. Tapi sekeponakan ini selalu menuduh kafilah dagang tersebut. Akhirnya mereka bareng datang kepada Musa alaihissalatu wassalam. Musa langsung perintahkan sembelih sapi. Andaikan mereka menyembelih sapi, urusan langsung selesai. Debat dulu. Kemudian setelah Musa menyampaikan alasannya, saya nggak guyon, saya nggak bodoh. Saya sampaikan serius. Lalu mereka baru bertanya. Ya. Mereka bertanya kepada Musa, sapi yang kayak gimana? Nah, kemudian Musa menjelaskan, sapi yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mereka selalu bertanya, dan Musa menambahkan kriteria sapi yang harus mereka sembelih atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan dalam Al-Qur'an, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qalu du'u lana rabbaka ma hiya yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Mereka mengatakan kepada Musa, ud'u lana rabbak. Mintalah kepada Rabbmu penjelasan. Ma launuha, warnanya kayak gimana? Warnanya seperti ini, ciri sapinya seperti ini. Apa kata Allah?
di akhir cerita, fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka berhasil menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak sanggup untuk menyembelihnya. Karena dengan kriteria itu sulit sekali mereka bisa menemukan sapi itu. Baik, kepentingan kita dari ayat ini adalah bahwa orang yang suka ngeprank, membuli orang lain, itu salah satu di antara ciri orang yang bodoh. Terus ngeprank sendiri boleh ataukah tidak, atau membuli orang lain, ya. Ada yang disebut dengan al-mizah. Al-mizah itu ya guyon, namun yang jadi objek manusia. Guyon untuk dengan objek manusia. Nabi SAW mengatakan, wa inni amzahu wala amzahu illa bihaqqin. Saya juga kadang guyon, tapi guyon saya itu pasti benar. Contohnya, ada ibu-ibu datang kepada Nabi SAW. Lalu nenek-nenek datang kepada Nabi SAW. Lalu sang nenek ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk surga? Atau doakan aku agar masuk surga. Nabi SAW mengatakan, wahai nenek, tidakkah kamu perhatikan bahwasanya di surga tidak ada nenek-nenek? Maka nenek-nenek itu, sang nenek ini pun pulang dalam kondisi menangis. Terus dipanggil lagi oleh Nabi SAW. Wahai nenek, maksud saya adalah bahwa semua wanita di surga nanti dijadikan sebagai wanita yang muda. Ya. Inna ansha'nahunna insya'a waja'alnahunna abkara uruban atraba. Inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya aku ciptakan para wanita itu insya'a, dengan ciptaan tertentu. Waja'alnahunna abkara. Lalu aku jadikan mereka abkara, ya, jadi gadis. Uruban atraba. Urub itu artinya selevel, ya, seusia. Uruban artinya seusia. Atrab itu artinya tinggi. Dalam arti gadis itu masih kencang badannya, ya. Tidak sebagaimana fisik seorang nenek. Lalu sang nenek tertawa setelah mendengarkan itu. Dan Nabi SAW juga kadang guyon dengan sahabatnya. Namun semua itu adalah sebuah kebenaran. Beliau tidak pernah guyon yang isinya dusta. Tidak pernah guyon yang isinya dusta. Tayyib. Sehingga wallahu alam batasannya bahwa membuli orang lain, pertama, selama tidak menyakiti yang bersangkutan, dan yang kedua, apa yang diberikan itu sebuah kebenaran, dalam arti al-mizah ini, ya, guyon dengan objek manusia, selama tidak berisi kedustaan dan tidak menyakiti yang bersangkutan, insya Allah diperbolehkan. Tapi kalau menyakiti batin yang bersangkutan atau isinya kedustaan, hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, penjelasannya cukup lengkap Ustaz. Selanjutnya masih mengenai lisan Ustaz. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita dihadapkan dengan resiko rusaknya hubungan kita dengan pelaku perbuatan maksiat, bagaimanakah cara terbaik kita menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar Ustaz? Terkadang sulit lantaran orang tersebut adalah orang terdekat kita Ustaz. Barakallah. Wafikum barakallah. Memang ada salah satu efek samping ketika kita mengingkari perbuatan maksiat orang lain. Akhirnya yang timbul adalah terjadi keregangan. Padahal kita berharap bahwasanya ini kita lakukan dalam rangka untuk menyelamatkan dia dari
perbuatan atau dari potensi hukuman di neraka. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Kalau misalnya Anda mengingatkan dan itu adalah teman dekat Anda, mungkin kalau langsung tatap muka dia akan merasa sangat malu. Dan akhirnya nanti dia akan menjaga jarak dengan kita. Maka barangkali Anda bisa serong kanan atau serong kiri. Melalui apa? Melalui tangan orang lain. Yang barangkali kalau serong itu kita di posisi lebih aman. Karena melalui tangan orang lain. Ya. Caranya gimana? Ya mungkin dengan buku atau di grup kita buat sebuah tulisan yang mengingatkan tentang satu kejadian maksiat sehingga yang bersangkutan tidak merasa sakit hati. Yang bersangkutan tetap ngefek, dia tetap mendapatkan pengaruh dari peringatan itu. Oh iya, saya kok salah ya. Sehingga kita perhatikan kayaknya ada perubahan setelah kita kasih itu. Tapi dia nggak merasa atau posisi dia terrahasiakan. Karena kita ngasih di tempat umum tanpa menyebut nama. Sehingga kita berpura-pura tidak tahu maksiatnya. Namun apa yang kita sampaikan bisa dia terima. Dan ini salah satu metode Nabi SAW. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran, seperti kasus Barirah, sudah dibeli oleh Aisyah, dimerdekakan oleh Aisyah, tapi tuannya minta agar hak walaknya tetap jadi miliknya, bukan milik Aisyah. Padahal yang membeli Aisyah, membeli budak Barirah. Barirah ini budak wanita, datang kepada Aisyah minta bantuan agar ditebus, agar dia bisa merdeka. Akhirnya dibayari oleh Aisyah. Tapi tuannya minta nanti Barirah tetap jadi milik, hak walaknya tetap jadi milik tuannya. Akhirnya Nabi SAW ketika berkhutbah beliau menyampaikan dan menyinggung ini. Fama balu aqwamin yashtarituna syurutan laisa fi kitabillah. Kenapa ada orang yang menetapkan kesepakatan dalam jual beli yang tidak ada dalam kitabullah? Maksudnya adalah yang melanggar kitabullah. Kemudian beliau mengatakan, kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil wa in kana mi'ata syart. Semua kesepakatan yang tidak ada dalam kitabullah maka itu batil meskipun jumlahnya 100 kesepakatan. Qada'ullahi ahaq. Keputusan Allah itu yang lebih berhak. Wa innamal wala'u liman a'taqa. Dan hak wala itu hak milik yang membebaskan budak, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu beliau sampaikan dalam kesempatan khutbah, didengar oleh yang bersangkutan dan orang lain. Cuman Nabi SAW tidak menyebut nama. Ada juga seorang utusan beliau yang bernama Ibnu Lutbiyah. Dikirim oleh Nabi SAW untuk menarik zakat. Lalu ternyata dia dikasih hadiah oleh salah satu muzaki. Maka amil ini pulang ke Madinah. Kemudian menyerahkan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, hadhihi zakatun wa hadhihi hadiyatun li. Ya Rasulullah, ini zakat, sementara yang ini adalah hadiah untukku. Lalu Nabi SAW mengingatkan dalam kesempatan khutbah. Fama balu aqwamin. Kenapa ada orang yang ja'altahu amilan, yang aku jadikan sebagai amil. Faqala hadhihi zakatun wa hadhihi hadiyatun li. Lalu dia datang melaporkan ini zakat dan ini hadiah untukku. Fahala yajlisu fi baiti abih au ummi falyuhdalahu amla. Coba dia duduk di rumah bapak ibunya. Ada enggak yang ngasih hadiah? In kana shadiqan, kalau emang dia jujur dikasih hadiah. Dan itu beliau sampaikan dalam khutbah di depan banyak orang, termasuk pelaku mendengar. Tapi Nabi SAW tidak menyebut nama. Ya. Sehingga tetap menjaga hubungan baik dengan yang bersangkutan. Meskipun ya kita tidak tinggal diam, tapi kita sampaikan dengan cara di forum umum. Yang penting sasaran pun turut mendapatkan peringatan itu. Nah, mungkin itu bisa dijadikan sebagai salah satu
sarana. Misalnya Anda menemukan satu pelanggaran, ya, Anda tetap berusaha berpura-pura nggak ngerti, tapi Anda kirim satu artikel atau rekaman ceramah atau audio milik Ustadz, misalnya kajian Ustadz A, B, Anda potong, Anda taruh di situ. Ya, biar orang ini sadar kalau perbuatannya ternyata tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh sang Ustadz. Wallahu a'lam. Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, dalam pembahasan lisan sebagai makhluk sosial, mungkin kita secara tidak sengaja melakukan ghibah Ustaz. Nah, apakah ada ghibah yang diperbolehkan dalam syariat dan bagaimana cara bertobat dari dosa ghibah, Ustaz? Apakah ada ghibah yang dibolehkan secara syariat? Dan bagaimana cara tobat dari dosa ghibah? Ada beberapa ghibah yang diperbolehkan, ghibah yang dikecualikan. Di antaranya, pertama adalah melaporkan kejadian kepada pihak yang berwenang. Misalnya ada orang melakukan pelanggaran, lalu kita datang ke aparat, kita laporkan orang ini seperti ini, orang ini seperti ini. Nabi SAW mengatakan, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatah. Penundaan utang yang dilakukan oleh orang yang mampu, maka itu menghalalkan kehormatannya dan menghalalkan hukuman baginya. Sehingga ghibah yang dibolehkan, salah satunya tadi ya, ghibah dalam rangka melaporkan dan tidak membayar utang padahal orangnya mampu untuk bayar utang, termasuk kezaliman. Kata Nabi SAW, layul wajid, penundaan utang yang dilakukan oleh orang yang mampu, yuhillu irdahu wa uqubatah, menghalalkan kehormatan dan hukuman baginya. Yang kedua, menggibah orang yang tidak dikenal oleh teman ghibah. Ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkumpul dengan beberapa wanita. Aisyah ada di salah satu majelis itu. Ada 10 wanita ya. Wanita pertama, salah satunya adalah ini dalam hadis Ummu Zar yang sangat terkenal. Wanita pertama dia menyampaikan suaminya, suami saya itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Wanita kedua juga sama, menyampaikan suami saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Intinya dari 10 wanita itu, mayoritas mereka menyebutkan keburukan suaminya. Ada yang nyebut suaminya itu pedangnya panjang, maksudnya orangnya tinggi, jadi tell me, ya. Sumbu panjang kan gitu ya. Tell me itu jarak otak ke anggota badan jauh. Jadinya telat mikir. Nah, itu pakai isyarat pedangnya panjang. Ada yang mengatakan suami saya itu nggak dingin, nggak anget, nggak panas, hambar. Ada yang bilang A, B, C. Yang mayoritas 10 wanita itu menyebutkan keburukan suaminya. Lalu Aisyah cerita itu kepada Nabi SAW. Aisyah menceritakan itu kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW nggak kenal suami para ibu-ibu itu siapa. Aisyah juga nggak tahu suaminya masing-masing itu siapa, karena beliau ada di majelis itu. Ya. Sehingga misalnya Anda menggibah teman Anda, aku di konco ning Surabaya, wong iki kaya ngene, cetil, kumit, medit, ya. Kemudian kemelinti, kementus, misalnya. Sehingga Anda ceritakan kepada teman Anda di Jogja dan dia nggak kenal teman Anda di Surabaya. Ini ghibah yang boleh. Kemudian yang ketiga adalah ghibah dengan sasaran non-muslim. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan
fakarihtumu. Apakah kalian menyukai untuk makan daging saudaranya? Saudaranya di situ adalah sesama muslim. Kalau dia non muslim, maka tidak masuk dalam larangan ayat. Kemudian yang keempat adalah ghibah orang yang melakukan mujaharah dalam maksiat. Terang-terangan dalam maksiat. Artinya semua orang udah tahu. Ya. Wenane awakmu melu toh, teko toh. Kamu kemarin datang kan? Waktu si A itu maling. Iya, saya lihat juga ya. Nah, si A maling ya. Dilihat oleh B, C, D, E. Atau A mendem ya. A mendem dilihat oleh B, C, D, E. Ya. Kemudian mereka ngobrol. Wengenane A mendem. Ayo aku ya ngerti itu. Sing diombe merek iki. Mendem sampai koyo ngene ya. Kemudian mereka cerita tentang rincian maksiatnya si A. Terkait minum khamr yang dia lakukan. Maka ini ghibah yang diperbolehkan. Yang ketiga, ghibah dengan maksud ini pernah terjadi ya. Aisyah radhiyallahu anha atau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Aisyah, ada orang yang dia perangainya buruk. Mungkin dia keras, kasar, pengennya menang sendiri. Akhlaknya itu akhlak yang buruk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, bi'sa akhul ashir. Orang ini kawan yang jelek. Orang yang perangainya buruk, teman yang jelek. Sehingga Nabi SAW ketika itu bersama Aisyah. Dan beliau bercerita tentang sosok yang jelek. Tapi semua orang paham memang dia orang yang perangainya jelek. Kemudian ketika orang itu datang, Nabi SAW tetap sopan santun di hadapannya. Ya. Sehingga membuat Aisyah heran. Tadi Anda menyinggung seperti itu, tapi ketika di hadapannya Anda menyampaikan dengan sopan santun, berbicara dengan dia dengan cara yang sopan santun. Baik. Kemudian yang berikutnya, ini tadi ya. Jadi karena orang itu sudah terang-terangan melakukan maksiat, maka semua orang tahu, maka menyinggung maksiatnya tidak termasuk dosa. Yang ketiga adalah ghibah dengan maksud menasehati orang lain agar tidak terkena dampak buruk sikapnya. Misalnya, si A sedang didekati si B. Lalu C itu ngerti, B ini orangnya jahat. Wah, pertama dia bermuka manis, tapi nanti lambat laun ngentup itu si B. Akhirnya diingatkan, hati-hati, B ini kayak gini. Oh, saya baru tahu ya. Oh, kayak gitu tuh Pak, saya baru tahu. Ya sudah, kalau begitu besok kerjasamanya saya batalkan. Ya. Dan ini boleh ya. Dulu ada seorang sahabiyah. Ketika beliau menjadi janda, ada dua lelaki yang melamar. Lalu Nabi SAW menyebutkan kriteria dua lelaki yang melamar ini. Dua lelaki yang melamar itu ada dua. Yang pertama adalah Muawiyah, yang kedua Abu Jaham. Nabi SAW mengatakan tentang Abu Jaham, amma Abu Jaham fala yada'u asa. Abu Jaham itu enggak pernah meletakkan tongkatnya. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan makna tidak pernah meletakkan tongkatnya adalah orang yang ringan tangan, gampang mukul wanita. Jadi kamu kalau nikah sama Abu Jaham nanti mungkin sering dipukul. Ada juga yang mengatakan makna tidak pernah melepas tongkatnya adalah dia itu suka safar. Nanti kamu sering ditinggal.
Wa amma Muawiyah fasu'luk la malalahu. Adapun Muawiyah su'luk, dia kere, la malalahu, nggak punya harta. Kemudian Nabi SAW sarankan, nikahlah kamu dengan Usama bin Zaid. Sehingga mengingatkan seperti ini boleh dalam rangka menggibah ini boleh dalam rangka mengingatkan orang lain agar tidak terkena dampak buruk sikapnya. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana cara taubatnya? Jika gibahnya tidak memenuhi beberapa kriteria ini, maka itu adalah gibah yang haram. Cara taubatnya yang pertama adalah memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Secara umum adalah memohon ampun kepada Allah. Kemudian memberikan kafarah atas kehormatan yang digibah. Bentuknya gimana? Memuji yang digibah di majelis gibah. Itu kafarahnya. Karena kamu tadi menjelek-jelekkan si A, maka sekarang kamu harus muji si A sehingga jadi netral. Begitu ya. Sehingga di majelis ini si A nggak ada. Dia nggak bisa membela diri kamu. Sekarang kamu harus membela si A. Sehingga yang tadinya dia dihinakan, sekarang dia dipuji agar kemudian jadi netral. Ya. Kalau majelis gibahnya sudah bubar gimana? Kalau majelis gibahnya sudah bubar, berarti di majelis gibah berikutnya dengan peserta yang kurang lebih sama. Ya. Misalnya ABCDE gibah Z. Lalu bubar mereka. Kemudian A merasa berdosa. Wah, tadi kok saya ikut gibah Z. Nah, saat ABCDE kumpul lagi di forum yang lain, maka A muji Z. Wah, Z itu jane wonge ya apian, nurutan, hemat, suka menabung dan menyiram bunga misalnya. Sehingga dia puji Z di majelis yang sama. Yang ketiga, apakah harus meminta maaf kepada sasaran gibah? Pendapat yang benar dirinci. Jika ada rincian ya, jika gibahnya, info gibahnya sudah bocor ke korban gibah, maka di situ disyariatkan untuk minta maaf. Ya. ABCD gibah Z. Ternyata setelah 3-4 hari Z ngerti. Ya, maka mereka harus minta maaf ke Z. Yang kedua, jika info gibah belum sampai ke korban, maka tidak perlu minta maaf. Karena kalau minta maaf justru akan menimbulkan masalah yang baru. Masalah apa? Terjadilah permusuhan antar dua orang ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, masih banyak pertanyaan, tapi karena waktu kita cukupkan sampai pertanyaan yang baru saja dibacakan. Untuk selanjutnya kajian pada malam hari ini kita akhiri dulu. Semoga Allah menjaga lisan kita dan keluarga kita dari lisan-lisan yang menyakiti orang lain. Amin.
kajian pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salurkan donasi Anda. Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi SAW yang punya kemampuan kecuali mereka wakaf Untuk pembangunan SDTQ MIPS melalui rekening Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 7441049999 atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Info donasi 082 12345 7441. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.